Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Widirania, CPNS di Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kementerian Pekerjaan Umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan profil instansi tempat saya bekerja sekaligus refleksi diri saya sebagai Smart ASN. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri atau yang biasa disingkat sebagai PPHLN berada di bawah Direktorat Sistem dan Strategi SDA. Kami memiliki mitra kerja strategis mulai dari Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga lembaga donor seperti World Bank, ADB, dan JIKA, serta unit laksana di daerah melalui UPT dan Balai. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, Subdirektorat PPHLN memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri di sektor SDA. Dengan kata lain, Subdit ini menjadi penghubung penting antara kebutuhan pendanaan SDA dengan kebijakan pemerintah dan mekanisme lembaga donor. Sebagai CPNS, peran saya memang masih bersifat supporting. Saat ini saya mendampingi senior saya dalam pelaksanaan dua proyek besar, yaitu NUFREP atau National Urban Flood Resilience Project, serta hibah GFTP atau Grant for the Preparation of Food and Water Security Project. Tugas saya meliputi penyusunan notulensi rapat lintas kementerian dan donor, pembuatan surat dan undangan, membantu pelaksanaan workshop, serta pencatatan progres penggunaan DIPA, AWP, dan OWP dari UPT maupun Balai. Nah, layanan ini meski terlihat administratif ya, tugas ini tuh berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran proyek. Melalui notulensi yang rapi, dokumen yang akurat, serta pencatatan progres yang jelas, layanan yang saya bantu hadirkan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan hibah luar negeri. Dalam menjalankan tugas, ada standar layanan yang harus kami penuhi. Antara lain, ketepatan waktu penyusunan dokumen, akurasi dalam pencatatan, kesesuaian dengan pedoman pemerintah maupun lembaga donor, serta transparansi dalam setiap prosesnya. Standar ini penting untuk menjaga kepercayaan, baik dari pimpinan, kementerian mitra, maupun lembaga donor internasional. Meskipun masih CPNS, saya menyadari peran kecil saya ikut berkontribusi pada tujuan besar instansi. Misalnya, menjaga kelengkapan dokumen hibah, mendukung kelancaran komunikasi dengan World Bank dan kementerian lain, serta memastikan persiapan hibah berjalan sesuai target. Semua itu mendukung misi Direktorat Jenderal SDA dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air. Dari sisi refleksi, ada beberapa nilai Smart ASN yang saya rasa sudah mulai saya terapkan. Pertama, berorientasi pelayanan, dengan memastikan rapat dan dokumen berjalan dengan lancar. Yang kedua, akuntabel, melalui pencatatan progres secara teliti. Yang ketiga, kompeten, dengan belajar cepat dari senior dan adaptif terhadap tugas baru. Lalu yang terakhir ada kolaboratif, karena tugas sehari-hari menuntut kerjasama dengan banyak pihak. Namun, tentu masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Saya masih perlu memperdalam pemahaman teknis mengenai prosedur hibah dan pinjaman, meningkatkan kepercayaan diri dalam komunikasi lintas instansi, serta mengasah kemampuan analisis agar kedepannya tidak hanya mendukung, tetapi juga bisa memberikan masukan yang substansif. Sebagai langkah sederhana, saya berkomitmen untuk membuat template notulensi dan surat agar pekerjaan lebih efisien, lebih proaktif berkoordinasi dengan UPT dan Balai, serta menyusun ringkasan progres kegiatan yang mudah dipahami pimpinan maupun lembaga donor. Hal-hal kecil ini saya yakini dapat meningkatkan kinerja unit sekaligus memberikan dampak positif yang lebih besar. Demikian paparan singkat saya mengenai profil instansi dan refleksi diri sebagai CPNS. Saya berharap dengan peran kecil saya saat ini, saya bisa terus berkembang menjadi Smart ASN yang kompeten, akuntabel, dan bermanfaat bagi organisasi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.